Warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku, Kota Ambon, Minggu 25 Desember 2022. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat Natal, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian Natal pertama. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Kebaktian persiapan Natal dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kedua, kebaktian Natal kedua Senin 26 Desember 2022 dilakukan hanya satu kali pukul 9.00 WIB. Kebaktian akhir tahun Sabtu 31 Desember 2022 di Gereja Maranatha dilakukan dua kali pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Sekaligus merupakan kebaktian perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 8 Januari 2023 mendatang. Kebaktian Tahun Baru Minggu 1 Januari 2023 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 09.00 WIB. Kebaktian perjamuan kudus Minggu 8 Januari 2023 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 09.00, sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian minggu kedua. Kebaktian saat ini adalah kebaktian Natal pertama yang dilayani oleh Pendeta S.I. Sapulete. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Irene dan Majelis Jemaat GPM Getsemani. Pembacaan Alkitab dari Lukas 2, Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Natal pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Leon, Fatun Lebit, Gideon, dan Riko. Lagu prosesi masuk para pelayan Kidung Jemaat 123, bait 1, 2, 3, dan 4. Lagu akhir jabat tangan, Selamat Hari Natal. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian selesai akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat merayakan Natal Kristus. Damai sejahteranya melingkupi kita semua. Shalom. Ambon 25 Desember 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai kebaktian perayaan Natal pagi ini. Wahai umat Tuhan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian ini seperti yang dilakukan oleh gembala-gembala di Bethlehem. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadilah kiranya kebaktian perayaan kelahiran Yesus Kristus di saat ini dalam tuntunan Allah Bapa, Yesus Kristus Juru Selamat dan Roh Kudus. Salam damai Natal bagi kita semua. Bersujud di hadapan palungannya. Jemaat kekasih Kristus, di hari Natal ini kita tak cuma merayakan dengan sukacita, tapi juga dengan penuh kesadaran diri sebagai pendosa yang menyebabkan Yesus datang ke dunia. Marilah kita sujud di hadapannya dengan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami datang bersujud di hadapan palungan-Mu sambil mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami belum mampu menjadi pembawa damai dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Hidup kami dipenuhi kesombongan dan ambisi, kepentingan pribadi. Sungguh kami terbuang. Kami mohon pengampunan-Mu, ya Yesus Kristus, Juru Selamat manusia.
Jemaat kekasih Tuhan, seruan malaikat di padang kepada para gembala sesungguhnya menunjukkan kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan Sang Juru Selamat. Dalam kesederhanaan kemuliaannya terpancar melintasi semua dimensi kehidupan dengan jaminan kasih dan anugerahnya yang selalu melimpah di dalam hidup umatnya. Percayalah bahwa Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa dan kesalahannya, sebab Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Seperti para gembala yang saling mengajak untuk pergi berjumpa dengan Yesus, marilah kita pergi mencari dan menemukan Yesus di dalam kehidupan, di tengah-tengah mereka yang menderita, di antara orang-orang miskin dan termarginal, sebagaimana Yesus ajarkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian Natal di saat ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Dan kita akan baca secara bersama-sama. Setelah pembacaan firman di saat ini, kita sambut dengan nyanyian aklamasi, haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan firman di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, dalam kebaktian Natal di hari Minggu ini, selaku umat-Mu, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang adalah penuntun bagi langkah kehidupan kami. Namun kami menyadari Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, yang tak mampu mengartikan firman-Mu. Dan untuk itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu bagi kami semua, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengarkan ini, dapat kami mengerti sungguh, dapat kami maknai itu, serta dapat kami berlakukan itu di dalam kehidupan kami hari-hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami selaku umat-Mu sudah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Lukas 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20 dengan judul Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang
menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, juga semua pemirsa RRI Ambon yang mengikuti kebaktian ini, hal pertama yang mau saya sampaikan adalah Selamat Natal bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir dalam kebaktian Natal pertama ini. Selamat Natal bagi Bapak Ibu semua, saudara-saudara beserta keluarga masing-masing. Semoga di saat ini dalam perayaan Natal Kudus ini kita semua diliputi sukacita karena kedatangan Kristus yang membawa pelepasan dan menyelamatkan kita. Pada perayaan Natal Kristus ini, saudara jemaat kekasih, kita diajak untuk belajar dari tanggapan orang-orang atas peristiwa Natal, sebagaimana dikisahkan oleh penginjil Lukas. Pertama-tama, saudara-saudaraku, kabar sukacita itu diberitakan kepada gembala-gembala, orang-orang kecil, orang-orang pinggiran yang mengharapkan dan merindukan keselamatan, pembebasan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Membaca teks kita menangkap di sana bahwa tanggapan para gembala adalah secara spontan dan penuh sukacita merespons kabar lahirnya Sang Juru Selamat itu dan menyambut peristiwa itu sekaligus pergi menyaksikan peristiwa dimaksud. Mereka berjumpa dengan Juru Selamat yang lahir itu dan memberitahukan apa yang mereka dengar tentang Dia, ya, anak yang baru lahir itu. Lalu mereka pulang dengan penuh rasa syukur sambil memuliakan Allah. Saudara jemaat kekasih, respons yang berbeda datang dari orang-orang Bethlehem yang mendengar berita itu. Tetapi mereka hanya heran dan kagum saja.
atas berita yang mereka dengar, tanpa memaknai peristiwa itu bagi hidup mereka. Tanggapan Maria, Ibu Yesus, di dalam teks kita ini menarik untuk kita simak bersama. Yakni mendengar kesaksian para gembala, Maria menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Maria menghayati makna Natal itu, saudaraku. Pemaknaan dan perenungan membuat Maria menyaksikan tindakan Tuhan itu, dan dengan setia kemudian ia terlibat di dalam karya penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Saudara jemaat kekasih, para pemirsa RRI Ambon yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa Natal Tuhan menjumpai manusia. Tuhan datang bakudapa dengan manusia karena Tuhan mengasihi manusia yang memang tidak dapat menolong dirinya sendiri, yang tidak bisa dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Tuhan peduli kepada mereka, Tuhan peduli kepada manusia, juga mereka yang tersisih dan terpinggirkan, termarginalkan. Dalam perjumpaan itu, saudaraku, manusia memberi tanggapan yang berbeda-beda terhadap tindakan Tuhan datang menjumpai manusia itu. Nah, pertanyaan reflektif bagi kita bersama adalah, apa respons kita terhadap berita Natal? Apakah seperti orang-orang di Bethlehem yang hanya heran dan kagum dengan berita Natal itu saja lalu selesai, tanpa ada maknanya juga artinya bagi mereka? Ataukah seperti para gembala yang dengan sukacita pergi menjumpai Sang Juru Selamat, menyampaikan berita tentang Juru Selamat yang lahir itu, lalu dengan penuh rasa syukur kembali pulang sambil memuliakan Allah? Atau juga saudara-saudaraku kekasih, seperti Maria yang menyimpan dalam hati, merenungkannya, kemudian terlibat di dalam skenario penyelamatan Allah bagi dunia ini. Saudaraku kekasih, pertanyaan reflektif ini menjadi penting bagi kita. Sebab ajakan untuk pergi berjumpa dengan Juru Selamat, Kristus Tuhan yang kelahirannya kita rayakan hari ini, bukan berjumpa biasa, bukan sekedar berjumpa begitu saja dalam ritual dan selebrasi Natal. Tetapi apa tanggapan kita? Apa respons jemaat dan saya atas perjumpaan kita dengan Juru Selamat Kristus Tuhan itu? Karena itu saudaraku kekasih, Natal bukan sekedar perayaan saja, tetapi tanggapan iman atas kasih Allah yang menyelamatkan. Sebagai ilustrasi saja saudaraku, katakan saja Bapak Ibu saudara-saudara punya utang yang cukup banyak, ya. Lalu seseorang datang melunasinya. Apa tanggapan Bapak Ibu? Bersyukur sudah pasti. Berterima kasih juga sudah pasti. Memuji-muji kebaikan orang tersebut itu juga pasti. Lebih dari itu, kita akan berupaya cari tahu siapa orang itu, apa motifnya menolong kita, apa yang dapat kita lakukan sebagai respons kebaikannya, apa yang dapat kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita atas kemurahan hatinya, dan seterusnya. Dalam peristiwa Natal, saudaraku kekasih, Tuhan sendiri datang
di dalam Yesus untuk menebus hutang dosa kita. Hutang yang tidak bisa dibayar dengan apapun, hutang yang tidak bisa bayar dengan uang banyak sekalipun. Lalu untuk itu saudaraku kekasih, apa respons kita? Apa respons saudara-saudaraku, jemaat sekalian? Apakah hanya dengan heran dan kagum saja? Apakah respons kita hanya dalam bentuk pemenuhan selera indrawi melalui kemeriahan perayaan Natal? Lalu selesai tanpa memaknakannya dan menghidupinya di dalam praksis hidup sehari-hari kita. Tentu kita semua akan sepakat tidak sampai di situ saja. Perjumpaan dengan juru selamat membutuhkan tanggapan tiap orang untuk terlibat di dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Perjumpaan dengan juru selamat hendaknya menggerakkan setiap orang percaya untuk pekerjaan-pekerjaan pembebasan, perdamaian, perjuangan-perjuangan untuk mengusahakan kesejahteraan hidup bersama. Saudaraku, perjumpaan dengan juru selamat mengajak kita untuk bergerak bersama di dalam karya-karya penyelamatan, karya-karya pembebasan bagi kehidupan bersama. Dan karena itu saudara-saudara jemaat kekasih, masing-masing orang dalam kapasitas yang Tuhan berikan, masing-masing orang dalam kapasitas yang Tuhan percayakan, dapat terlibat untuk melakukannya bagi sesama. Perjumpaan dengan juru selamat, saudaraku, hendaknya mendorong kita untuk meresponinya dengan kepedulian dan keberpihakan kita kepada orang-orang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang merindukan pembebasan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup. Karena itu Lukas mengkisahkan juru selamat yang datang itu pertama sekali berjumpa dengan para gembala di padang. Itulah saudaraku kekasih, pemaknaan Natal yang sesungguhnya. Natal yang sejati tidak berhenti pada pemaknaan, apalagi hanya perayaan, tetapi dihidupi di dalam tindakan, dinyatakan dalam hidup dan keterlibatan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan hidup bersama, berjuang untuk perdamaian dan kerja-kerja yang membebaskan sesama dari berbagai belenggu kehidupan, dari berbagai ketidakberdayaan. Saudaraku kekasih, kita telah mendengar berita Natal. Karena itu mari kita pergi menjadi saksi atas peristiwa itu dengan hidup selalu memuliakan Allah, juru selamat kita, yang telah memberi pelepasan dan menjadi penolong di dalam hidup ini. Perjumpaan dengan Tuhan melalui Natal, saudaraku, hendaknya menggerakkan kita untuk terlibat di dalam kerja-kerja menyelamatkan dunia ini dari berbagai ancaman kehancuran. Perjumpaan dengan Tuhan melalui Natal, saudaraku, hendaknya menggerakkan jemaat dan saya untuk mengerjakan peran-peran yang memberi dampak bagi peningkatan kualitas hidup bersama. Peningkatan kualitas hidup banyak orang. Menghadirkan tanda dan makna kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu di dalam hidup nyata kita. Selamat memaknai Natal Kristus, saudaraku, dan mengaktakannya di dalam tindakan hidup tiap-tiap hari. Kristus, Sang Juru Selamat, yang kedatangannya kita rayakan, menuntun dan menyertai kita untuk memaknakan dan mengaktakannya
di dalam tindakan hidup hari lepas hari. Selamat Natal, saudara-saudaraku kekasih. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih, bersama kita akan mengaku iman. Nah itu saudara diundang berdiri. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang pula dari antara orang mati, naik ke sorga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita akan ikuti bersama persembahan pujian oleh Gideon dan Riko. Silakan. Selamat pagi jemaat Shalom, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Satu lagu pujian untuk kemuliaan Tuhan Yesus, dan semoga lagu ini menjadi berkat. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Jemaat kekasih Kristus, kini kesempatan diberikan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Kini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Sambil persembahan diberikan, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 101, ayat 1 dan seterusnya. Allah raya
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita di saat ini. Ya Yesus, Putra Natal, dalam kebaktian di saat ini, kami selaku umat-Mu akan memberikan persembahan-persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Allah Bapa di surga atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Oleh sebab itu terima dan berkatilah untuk menjadi alat untuk menatalayani tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini, lebih terkhusus di Klasis Kota Ambon. Dalam nama Yesus, persembahan yang agung kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita dengarkan persembahan pujian oleh Leon Patun Labid. Silakan. Selamat pagi, selamat hari Natal, Shalom. Namanya Yuval Noah Harari, profesor dari Israel. Kita tadi baru nonton WEF, World Economic Forum, dan mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar ke depan. Dan dia mengatakan bahwa peristiwa Natal adalah fake, adalah sesuatu yang bullshit, dan sesuatu yang omong kosong. Itu Profesor Yuval Noah Harari. Dan dia juga saintis, dia juga sejarawan, dan mereka sedang merencanakan ke depan manusia akan diubah menjadi robot. Dan itu World Economic Forum yang merule dunia ini. Dan ke depan saudara akan seperti apa, tong sing tahu. Dan lagu yang akan kita bawakan berjudul Somewhere in Your Silent Night. Lagu ini merewind kembali tentang makna Natal yang sebenarnya, bahwa Yesus pernah datang ke dunia ini, itu secara historis, tetapi juga harus saudara tanggapi secara iman. Semoga kita dikuatkan dengan dalam kehidupan kita dengan lagu ini. Tuhan Yesus memberkati. Calm and all is bright everywhere, but in your heart tonight they're singing carols of joy and peace, but you feel too far gone and too far out of reach. Somewhere in your silent night, heaven hear the songs your broken hearts cry. Hope is here, just lift your head, for love is come to find you somewhere in your silent night. From heaven's height to manger low, there is no distance the Prince of Peace won't go. From manger low to Calvary's hills, when your pain runs deep, His love runs deeper still. He has always loved you, child, He's always will. Somewhere in your silent night, heavens hear the songs your broken heart cry. Hope is here, just lift your head.
silent night. Heavens hear the songs, your broken heart cry. Hope is here, just lift your head, for love is come to find you somewhere in your silent night. Love will find you. Ooh, love will find you. Love will find you. Jemaat kekasih, sebelum kita datang dalam doa syafaat, kita ikuti bersama pembacaan pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. Pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2022. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai untuk basudara semua. Pada perayaan Natal Kristus ini, kami menjumpai semua jemaat dan pelayan Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara dalam harapan perayaan Natal memberi sukacita, kedamaian, pengharapan, dan menggerakkan kepedulian kepada sesama dalam solidaritas kemanusiaan. Kita tetap menjadikan pergumulan saudara-saudara di Kariu, Ngurdu, Kawasi, Tolong, dan jemaat GPM lainnya sebagai pokok doa dan fokus pelayanan pengembalaan advokasi dalam rangka pemulihan hak hidup mereka. Saudara-saudara kekasih, Natal tahun ini mengajak kita menjumpai dengan Juru Selamat Kristus Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 8-20. Ajakan ini adalah ajakan untuk merespon kasih Allah yang besar melalui kedatangan Kristus Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari berbagai belenggu kehidupan dan membawa damai bagi segala bangsa. Kedatangannya merengkuh manusia dalam segala keadaannya. Ia memberi ruang untuk setiap orang berjumpa dengannya, mengenalnya, dan meresponnya kasih-Nya yang menyelamatkan. Natal karena itu mengajak kita untuk memberi respon iman atas kasih Sang Juru Selamat dengan menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama ciptaan, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, memulihkan relasi kemanusiaan, dan menghadirkan kedamaian dalam hidup bersama. Natal menandai kedatangan Allah yang membawa damai sejahtera di bumi. Olehnya, kami pesankan, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Usahalah kesejahteraan hidup dan hiduplah dalam kesederhanaan. Ada ancaman resesi, ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi di tahun-tahun mendatang. Namun Natal memberi kita pengharapan dan membimbing kita meretas jalan-jalan baru yang lebih bijaksana untuk menguatkan ketahanan hidup, menghadapi krisis dengan spirit hidup secukupnya sebagaimana diajarkan Kristus kepada kita.
Sejemaat kekasih, kita datang dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari jemaat kekasih, kita tunduk dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah pengasih, yang mengasihi manusia dan dunia ini, dan karena itu datang dalam diri Yesus Kristus menjadi juru selamat yang membawa keselamatan bagi kami. Di perayaan Natal Kristus yang kudus ini, kami datang bersama ya Tuhan, selaku umat-Mu, baik sebagai pribadi, keluarga, juga persekutuan hidup sebagai jemaat. Persekutuan hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Kami menyatu dengan penuh sukacita iman karena kedatangan-Mu yang menyelamatkan itu. Di perayaan Natal yang kudus ini, kami yang datang baik dari jemaat-jemaat, juga ada saudara-saudara kami yang datang dari berbagai-bagai kota lain, menyatu di dalam sukacita Natal bersama, mempersembahkan syukur dan memuliakan-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah pengasih, yang dengan kasih-Mu yang besar mau datang menjumpai kami, ya Tuhan. Menjadikan kami orang-orang yang mengalami kasih-Mu, orang-orang yang mendapatkan pengharapan baru karena kedatangan-Mu, ya Tuhan Allah. Kami bersyukur sebagai pribadi dan keluarga atas penyertaan Tuhan di hari-hari hidup ini sampai di perayaan Natal yang kudus ini. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu atas hidup pribadi dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan di jalan-jalan hidup yang penuh dengan tantangan, kesulitan, tetapi Tuhan memampukan kami melewatinya, ya Bapa, di dalam kasih dan sayang Tuhan. Di Natal yang kudus ini Tuhan, kami bersyukur karena kami diingatkan untuk tidak saja merayakan Natal-Mu ini, tetapi memahami maknanya dan menghidupinya di dalam keseharian hidup kami. Sebagai tanggapan iman kami ya Tuhan, atas kedatangan-Mu yang membawa sukacita, kedamaian, dan yang membawa pelepasan dan keselamatan. Tolong kami Tuhan Allah untuk memaknakan itu dan mewujudkan di dalam tindakan hidup kami sehari-hari. Kami juga bersukacita dan bersyukur Bapa, kedatangan-Mu memberikan kepada kami harapan untuk menatap masa depan bersama Tuhan, yang di dalamnya tersedia kesempatan-kesempatan untuk kami membangun hidup. Karena itu kami berdoa ya Tuhan Allah, Bapa berkenan memberkati tiap pribadi dan keluarga umat-Mu yang datang dalam kebaktian Natal ini, dengan kerinduan mereka, dengan harapan-harapan mereka, ya Tuhan Allah, dengan gumulan-gumulan mereka, dengan upaya untuk membangun hidup dan masa depan baik, atas perjuangan pendidikan anak-anak dan masa depan mereka.
kami taruh, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Di dalam sukacita dan pengharapan akan datang-Mu itu, Tuhan tolong kami untuk berperan dan berkarya di tengah-tengah kehidupan bersama untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan bersama kami. Kami turut digerakkan untuk melakukan peran-peran ya Bapa yang membebaskan, peran-peran yang berdampak baik bagi kehidupan bersama. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam luapan syukur ini menaruh semua kehidupan kami yang datang dalam kebaktian ini Tuhan, dengan semua agenda membangun hidup, agenda-agenda yang tersisa untuk diselesaikan di sisa tahun ini, sambil menaruh di dalam tangan-Mu hidup semua kami Bapa, memasuki tahun yang baru nanti di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus saja. Kami merayakan Natal tahun ini Tuhan, di tengah resesi yang berlangsung secara global ya Tuhan Allah. Ada analisis bahwa akan ada krisis yang lebih lagi di tahun mendatang. Karena itu di dalam pengharapan akan kedatangan-Mu ya Tuhan Allah, kami percaya Tuhan turut berkarya di tengah-tengah situasi ini untuk mendatangkan yang baik bagi kehidupan bersama. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kota, dan semua jajaran pemerintahan sampai di negeri, desa, kelurahan. Tuhan bimbing pemerintah kami dengan hikmat Roh Kudus, supaya langkah-langkah kebijakan pembangunan terarah untuk mensejahterakan rakyat, termasuk di tengah situasi saat ini dan resesi ekonomi secara global ini. Pemerintah kami dimampukan untuk menempuh kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi kemaslahatan hidup bersama dan terus mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami berdoa dalam peran pemerintah untuk menjaminkan seluruh perayaan Natal Tahun Baru bisa berlangsung dengan segala baik. Karena itu, kiranya Tuhan berkarya melalui pemerintah kami, memungkinkan segalanya bisa berlangsung dengan baik ya Bapa. Perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung di dalam kasih dan sayang Tuhan. Demikian juga TNI Polri untuk pengamanan perayaan Natal Tahun Baru dan juga untuk keamanan secara nasional. Tuhan memberkati pimpinan TNI Polri pada seluruh jenjang untuk melakukan seluruh tanggung jawab ini. Perayaan Natal bersama bisa berlangsung. Demikian juga Tahun Baru dapat kami masuki dalam situasi damai dan aman di tengah-tengah kehidupan bersama kami sebagai bangsa. Kami berdoa Tuhan Allah juga untuk seluruh pemberitaan gereja pada perayaan-perayaan Natal ini, kiranya memberikan sukacita bagi jemaat, memberi sukacita dan pengharapan kepada seluruh umat ya Bapa, untuk menjalani hidup, merespons dan memaknakan perayaan Natal ini ya Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Kami karena itu berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan gereja-Mu di dalam tugas-tugas pelayanan bersama. Tuhan membimbing dengan Roh-Mu untuk terus mewartakan bagi sesama dan bagi dunia ini ya Tuhan. Kami membawa kepada Tuhan seluruh hidup kami,
sukacita perayaan. Bahkan akta iman dari semua umat yang datang merayakan Natal-Mu, ya Tuhan. Dan yang ada bersama di dalam kebaktian ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami pulang dengan sukacita dan meneruskan hidup kami, mengaktakan pemaknaan atas Natal-Mu yang kudus ini Bapa. Di dalam hidup keseharian kami, di dalam karya dan pelayanan kami, juga pengabdian kami. Kami bawa semua yang kami aktakan dalam kebaktian ini ya Bapa, bagi Tuhan sebagai tanda syukur, juga persembahan kami kepadamu atas kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar yang menyelamatkan itu. Terima kami ya Bapa, dengan syukur kami, dengan sukacita iman, bimbing kami untuk menjadikan hidup ini hidup yang memuliakan-Mu. Bimbing kami untuk menjadikan hidup kami, ya Tuhan Allah, sarana kesaksian tentang kasih dan karya-Mu yang menyelamatkan itu di dalam hidup kami. Terima kami Bapa, dengan semua yang kami bawa bagi Tuhan, pujian persembahan, dan Tuhan berkenan memberkati semua saudara-saudara yang terlibat di dalam perayaan Natal ini, yang mendukung pelaksanaan kebaktian ini. Juga Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang mengikutinya, ya Tuhan, mengikuti kebaktian bersama ini dari RRI Ambon. Tuhan Allah memberkati kami semua, sertai kami untuk menjalani kehidupan dan semua agenda membangun hidup ke masa depan di dalam kasih dan sayang Tuhan. Juga untuk semua keluarga, orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini ada bersama maupun yang terpisah, kasih sukacita Natal menjadi bagian mereka semua ya Tuhan Allah. Ini doa kami bawa kepadamu di dalam luapan syukur dan sukacita karena datang-Mu yang menyelamatkan itu. Kami mengakhiri doa kami ini Bapa dengan mau berdoa bersama, doa yang Tuhan ajar bagi kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk datang pada pengutusan dan berkat, jemaat diundang berdiri. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir ke dunia. Kelahirannya memberi semangat dan motivasi untuk menjadi pembawa damai dalam kehidupan. Seperti para gembala yang menjumpai Sang Juru Selamat dalam kemuliaannya di palungan, maka kita pun harus menyatakan kemuliaan Tuhan bagi sesama. Karena itu jadilah pembawa damai yang tulus dan setia, mulai dari dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Jemaat kekasih, untuk melaksanakan tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, oleh Roh Kudus menyertai, menuntun, memelihara dan memberkati saudara-saudari untuk meneruskan karya damai sejahteranya kepada semua orang dan semua ciptaan. Damai sejahtera Sang Juru Selamat meneguhkan dan menguatkan di dalam tugas pelayananmu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk untuk berdoa syukur. Jemaat kekasih, demikian kebaktian perayaan Natal kita pagi ini. Sekali lagi selamat Natal, Tuhan memberkati jemaat sekalian. Shalom.